jika aku tidak menghendakinya. Tempat tidur sutra di istana menyengatku bagaikan kalajengking. Semua pesta di istana terasa bagaikan racun. Di malam hari aku tidak bisa tidur. Hatiku terasa terkoyak oleh suara tangis dan jeritan. Hidup terasa sepi laksana di gurun. Barata, ketika aku menangis, rasanya seakan-akan nyala api menghanguskan mataku. Barata, kasihanilah aku, kasihanilah. Izinkanlah pendosa ini jadi hamba di salah satu sudut di pondok ini, Barata. Barangkali jiwaku akan menemukan kesentosaan. Jangan menghukumku dengan tinggal di istana yang mengerikan. Jangan, Barata, aku mohon, Barata, jangan, Barata. Apa ibu menganggap hal ini sebagai hukuman mengerikan? Jangan hindari duka ini. Jika ibu lari dari getirnya buah tindakan ibu untuk bersembunyi di suatu sudut, ibu tidak akan memperoleh kedamaian. Itu bukanlah tapa berata. Tapa beratamu hanyalah bertobat setiap hari. Karena tempat tidur sutra terasa menyengat seperti sengatan kalajengking, maka kekayaan istana bukan berarti suatu kedamaian. Dosa ibu akan terhapus hanya dengan kepedihan. Ibu Ratu, kau akan bebas dari dosa-dosamu. Ratu, pergilah Ratu Keikei. Istana adalah tempat penyucian dirimu.
Kaikeyi, kau telah mengabdikan namamu dalam sejarah. Wah! Ibu, ada apa Ibu? Ada apa Bu? Ratu Kaikeyi telah mengabdikan namanya dalam sejarah. Cerita kerajaan Ayodhya telah usai. Menurut saya cerita Ramayana adalah cerita yang sangat mulia. Sekali di sini kita semua dapat melihat tingkah laku Dewi Kaikeyi yang sangat tidak adil. Anda tahu dia mempunyai sifat yang begitu keras. Kaikeyi tidak pernah menyadari setiap manusia di dunia akan dituntut oleh hukum karma atas segala perbuatannya. Biarpun kita minta maaf kepadanya agar kita dimaafkan, tidak dimaafkan, tetapi kita harus menebus dosa atas perbuatan kita. Seperti yang terjadi pada suatu hari. Bharata mengatakan pada Kaikeyi, untuk tinggal di pondok pun belum tentu akan mendapatkan ketenangan. Dan dia pernah pula mengatakan bahwa untuk bertapa saja tidak pernah sempurna. Dan di Ayodhya, hanya Ramalah yang selalu dikenang. Karena dia mempunyai sifat baik, halus dan lembut. Bahkan para Sotama pernah pula mengatakan, dialah yang mengawali cerita ini. Di Ayodhya, di setiap sudut kerajaan orang-orang mengatakan, Sinta setia mendampingi suami dan selalu menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Laksmana juga selalu setia menunaikan kewajibannya untuk mendampingi tuanku Rama. Bharata juga pernah mengatakan pada mereka, tak ada manusia sebaik Rama, Sinta, dan Laksmana yang selalu berbakti untuk semuanya. Dasarata, sebagaimana ditulis oleh Kualacarya, adalah pahlawan yang pemberani dan pantang mundur. Dia selalu membantu kaum lemah dalam setiap pertempuran sampai pada akhirnya sampai memenangkannya. Tapi hanya karena soal janji dengan seorang wanita, dia kemudian terjebak sendiri dengan janjinya itu. Kausalya kita tahu, hatinya lembut. Bharata mengatakan jika beliau yang membujuk Rama, Rama pasti akan kembali. Sebagai ibu, Kausalya mengatakan bahwa dia tidak berhak untuk menghalangi kewajiban yang sedang mereka jalankan. Di Citrakuta, sang Raja Janaka mengatakan, pertempuran-pertempuran akan selalu berlangsung, tiada henti. Tapi pengorbanan terhadap saudara, sampai waktu sekarang ini, masih tetap belum dapat kita rasakan dalam hidup ini. Tetapi di dalam cerita ini, kita semua dapat menyaksikan bagaimana permulaan hidup Rama, yang penuh dengan penderitaan dan penuh rintangan. Dengan tabah, Rama terus berjalan tanpa melihat resiko. Salam untuk semuanya. Wahai Ratu, sampaikan terima kasih kami pada Raja. Dia tiba pada waktunya. Maka dari itu selamatlah Ayodhya dari malapetaka besar. Sebab aku cemas akan apa yang dilakukan Bharata jika perasaannya meluap-luap. Aku harus berterima kasih padamu juga. Di masa kemalangan Ayodhya, keempat putrimu memperlihatkan watak sejati yang luar biasa. Bahkan mereka melampaui ukuran dunia. Aku pahami tangis dan kepedihan mereka. Tapi mereka tidak pernah kelihatan berduka. Mereka telah persembahkan semuanya. Seakan mereka itu putriku, bukannya menantu. Ibu Ratu, sekarang mereka adalah putrimu, bukan anakku. Hubunganku berakhir ketika mereka menikah. Mereka beruntung karena mereka temukan ibu seperti kalian. Terberkatilah rahimmu, Ibu Ratu. Anak semulia itu adalah pahala hidup di masa silam. Mereka lebih mulia dari orang lain, maka hari ini kita angkat kepala dengan bangga. Raja menyuruhku
untuk bersujud, menyembah pada kakimu sebelum aku berangkat. Semua sifat yang mulia di dunia ini hanya lahir dari kemuliaan itu. Tidak, Ratu, tidak. Jangan permalukan kami. Kami ini merasa bersalah di hadapanmu. Kami tidak berikan kegembiraan pada mereka. Lihatlah, Sinta. Maharaja telah berjanji menobatkan dan mengiringi dia dari Mitila. Namun kami mengirim dia dengan kaki telanjang ke hutan yang penuh anak duri. Dinobatkan jadi ratu adalah biasa. Sinta anakku telah memperolehnya, yang disembah oleh seluruh dunia. Semua ini karena berkatmu, Ibu Ratu. Bukan aku yang berjasa. Ajaran ibulah yang menjadikan seorang putri itu baik atau buruk. Karena ajaranmu itulah yang telah membuat Sinta mendatangkan kehormatan kaum wanita. Manakala sejarah mencatat perbuatan istri yang bijaksana, nama Sinta pasti terdaftar dalam urutan teratas. Pujian Ibu Ratu akan ketiga putriku membuat hatiku menangis. Lihatlah Sinta, kakak kalian. Tingkah lakunya yang mulia amatlah dihormati oleh orang banyak. Kalian harus seperti dia, memperlihatkan tingkah laku yang begitu mulia. Dalam pengabdian tulus, hormatilah ibu mertua kalian, dan kewajiban utama kalian mengabdi mereka dengan hati yang tulus. Kalian harus memperhatikan Ratu Kaikeyi. Kini dia remuk redam akibat api penyesalan. Dia butuh kasih sayang dan juga cinta kasih. Belajarlah hal ini dari dia. Jangan sampai kalian tersesat karena hasutan mantara si tua bangka itu. Jangan memecah belah persatuan keluarga kalian. Kalian wajib mempengaruhi suami-suami kalian sedemikian rupa sehingga cinta kasih timbal balik semakin kuat. Kalian tak bahagia. Namun demikian aku tidak bisa membawa kalian kembali ke Mitila. Ini adalah masa kemalangan bagi mertua kalian. Dharma kalian hanyalah ikut berbagi duka dengan suami, ibu, dan sanak famili kalian. Manakala menggak kepedihan, berlalu setelah 14 tahun, ketika sukacita mengisi setiap sudut hidup perkawinan, maka rumah kelahiran kalian akan membuka pintunya menyambut kalian.